Bab 709, Pengaturan Khusus untuk Pernikahan. Park Chan-yang berbicara dengan Hailey dalam bahasa Inggris dan dia segera menjawab dalam bahasa Inggris yang sempurna dengan sedikit aksen London yang mewah. Iya Pak, nama saya Hailey Camden. Hailey merasa bahwa aksen Amerikanya tidak cukup kelas atas sehingga setelah tiba di Inggris, dia secara khusus menyewa tutor pidato di kastil dan melatih aksennya setiap hari. Dia bahkan mulai belajar bahasa lain juga. Dapat dikatakan bahwa beberapa bulan terakhir ini adalah masa kerja keras dalam hidupnya. Dia tidak pernah belajar begitu serius di sekolah. Park Chan-yang tersenyum. Hailey, nama yang bagus. Hailey, ku dengar kau mengkhianati Jordan sebelumnya. Dan lebih dari sekali. Hailey tidak tahu siapa ketiga pria di depannya. Tapi dia bisa merasakan bahwa mereka memiliki aura yang kuat. Mereka sedang duduk di ruang tamu keluarga Stelle, tapi mereka bersikap seolah-olah mereka pemilik tempat itu. Mendengar pertanyaan pihak lain, Hailey buru-buru menjawab, itu sudah lama sekali. Saya masih muda dan tidak peka saat itu. Itu salahku. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Bantu saya memberitahu Jordan untuk memaafkan saya, oke? Park Chan-yang tersenyum. Hailey, kamu tidak melakukan kesalahan. Anda melakukannya dengan baik. Tindakan Anda membuat saya ingin memberi Anda penghargaan. Apakah Anda benar-benar ingin bersama Jordan lagi? Sebelumnya, kami membantu meyakinkan semua orang untuk membuat Jordan menikahimu lagi. Hanya wanita, luar biasa, sepertimu yang layak untuk Jordan. Hahaha. Hailey masih tertunduk. Terima kasih atas niat baiknya. Sayangnya, Jordan tidak akan setuju. Park Chan-yang mendengus. Jadi bagaimana jika dia tidak setuju? Dia pikir dia siapa? Jika aku ingin dia menikahimu, dia harus menikahimu. Izinkan saya memberitahu Anda, Stelle sekarang menjadi boneka dari 7 keluarga rahasia lainnya. Kami adalah master sejati. Jordan hanyalah anjing kami. Dia akan pergi kemanapun kita menyuruhnya pergi. Dia akan melakukan apapun yang kita suruh dia lakukan. Miyamoto Masaki menyilangkan tangannya dan mengangguk. Betul sekali. 7 keluarga rahasia. Stelle telah menjadi boneka. Hailey langsung bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang 8 keluarga rahasia di dunia, dia juga tidak tahu tentang hubungan antara Stelle dan keluarga lainnya. Jadi dia bertanya dengan cemas, apakah keluarga Stelle sudah tamat? Apakah mereka lebih rendah dari keluarga biasa sekarang? Akankah Jordan masih punya uang di masa depan? Pada akhirnya, Hailey masih sangat menghargai uang. Ketika dia mendengar bahwa Stelle dikendalikan oleh orang lain dan telah menjadi anjing mereka, suasana hatinya berubah menjadi masam. Jika Stelle selesai, Hailey harus mempertimbangkan kembali untuk menikahi Jordan lagi. Park Chan-yang mencibir di dalam hati, dia memang wanita yang materialistis. Tidak heran dia selingkuh. Jangan khawatir, meskipun Stelle sekarang berada di bawah kendali kami hanya tertarik pada penelitian rahasia mereka. Kami tidak tertarik dengan kekayaan mereka. Aset moneter keluarga Stelle masih menjadi milik mereka. Kami tidak akan mengambil 1 sen pun dari Jordan. Manakah dari 8 keluarga rahasia yang tidak kaya? Uang hanyalah kertas bekas bagi mereka. Merampok uang Stelle. Bahkan jika $1 miliar ditempatkan di depan mereka bahkan tidak mau repot untuk melihatnya. Ketika Hailey mendengar ini, dia langsung tersenyum. Betulkah? Apakah Jordan masih seorang miliarder? Itu keren. Aku ingin menikah dengannya lagi. Aku sangat menyukainya. Kami sudah bersama selama lebih dari 4 tahun. Selain dia, aku tidak bisa membayangkan hidup dengan pria lain. Terima kasih telah membantu kami menikah lagi. Ya Tuhan, kalian sangat baik. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Pada saat ini, Miyamoto Masaki sedang melihat lekuk tubuh indah Hailey dengan ekspresi serius. Sejak Hailey masuk, dia menyukai wanita ini. Dia harus memilikinya. Miyamoto Masaki terkekeh. Kamu sangat cantik. Sangat mudah bagi Anda untuk membayar kami. Haha, kamu hanya perlu. Park Chan-yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan memblokir Miyamoto Masaki, tidak membiarkannya melanjutkan. Park Chan-yang berkata, jika Anda ingin berterima kasih kepada kami, itu sangat sederhana. Kami akan mengatur pernikahan Anda dengan Jordan secepat mungkin. Selama upacara pernikahan, Anda harus mengucapkan janji pernikahan Anda, bukan? Saat melakukannya, Anda dengan sengaja akan salah menyebut nama Jordan. Hailey terkejut. Salah menyebut namanya. Maksud kamu apa? Nama siapa yang harus kusebutkan? Park Chan-yang tersenyum jahat.
Siapa nama pria pertama yang kamu selingkuhi? Hailey sedikit malu dan berkata dengan lembut, Tyler Collins. Katakan Tyler Collins. Katakan, Tyler Collins, aku mencintaimu, kepada Jordan di pesta pernikahan di depan semua orang. Dia pasti akan marah sampai mati, hahaha. Park Chan yang tertawa jahat. Tepuk tepuk tepuk. Miyamoto Masaki bertepuk tangan. Park Chan yang, kamu memang luar biasa. Mengesankan, mengagumkan. Ini akan jauh lebih memuaskan daripada memukulinya. Di samping mereka, Geng Weilun juga tersenyum jahat. Baru pada saat itulah Hailey menyadari bahwa meskipun ketiga pria di depannya telah membantunya menikah lagi dengan Jordan, mereka melakukannya hanya untuk mempermalukannya. Ini adalah musuh Jordan. Hailey selalu memperlakukan Jordan sebagai suaminya. Menghadapi musuh suaminya, sikap Hailey berubah menjadi tidak bersahabat. Tidak, aku mengalami begitu banyak kesulitan untuk menikah lagi dengan Jordan. Bagaimana saya bisa mengatakan ini pada hari pernikahan saya untuk memprovokasi dia? Lagi pula, aku sama sekali tidak mencintai Tyler. Dia hanyalah sampah tak berguna dari keluarga kelas 3. Aku terlalu bodoh saat itu sebabnya aku jatuh cinta pada pria biasa-biasa saja. Semakin Hailey memikirkan Tyler, semakin dia menyesalinya. Dua pria lain yang berselingkuh dengannya, Chaiden dan Brett, keduanya kaya dan tampan. Hailey adalah seorang wanita dari keluarga kelas 3. Chaiden dan Brett dianggap sebagai tangkapan yang sangat bagus untuknya. Sebaliknya, Tyler hanyalah dari keluarga kelas 3 yang bahkan bukan jutawan. Dia bodoh telah memberikan waktu pertamanya kepadanya. Dia sering merenung bahwa jika dia tidak tergoda oleh Tyler saat itu, banyak hal tidak akan terjadi antara dia dan Jordan. Dia membenci Tyler. Bang! Mendengar keberatan Hailey, Park Chan yang langsung menggebrak meja dengan marah. Jalang, kamu hanya wanita biasa. Apa hakmu untuk menolakku? Jika Anda tidak setuju, saya dapat mengganti Anda kapan saja. Pokoknya, Jordan tidak mau menikah denganmu. Jangan gantikan aku. Hailey panik. Dia menggigit bibirnya dan berkata, baiklah, aku janji. Hahaha. Park Chan yang tertawa keras. Sangat bagus, saya menantikan pernikahan Anda. Saya yakin di hari pernikahan Anda pasti akan membuat Jordan sangat marah hingga dia muntah darah. Hahaha, aku harus menghadiri pernikahanmu. Bab 710, Lauren ditangkap. Sementara itu, Jamie telah membantu Jordan yang tidak sadarkan diri ke kamarnya. Jamie dengan lembut meletakkan Jordan di tempat tidur dan membantunya melepas sepatunya sebelum menutupinya dengan selimut. Dia kemudian berdiri di depan tempat tidur dan menatap Jordan dengan tenang. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi tangan kanannya terkepal erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kesedihan dan kemarahan. Jamie memandang Jordan yang tidak sadarkan diri dan berkata, Jordan, maafkan aku. Akulah yang menyakitimu. Aku memilih Hailey untukmu. Saat itu, saya hanya peduli untuk menemukan wanita cantik tetapi tidak mempertimbangkan karakternya. Itu sebabnya Anda terlibat olehnya hari ini. Keluarga Stelle selesai. Jesse bersedia menjadi anjing untuk 7 keluarga lainnya. Saya tidak berencana untuk tinggal di keluarga ini lagi. Jordan, bantu saya memberi hormat kepada kakek. Saya pergi. Kali ini, saya tidak pergi hanya untuk pergi dan menikmati diri sendiri. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk berurusan dengan keluarga lain. Saya ingin mereka membayar dengan darah mereka. Saya ingin mereka semua dimusnahkan. Bersabarlah dengan itu untuk sementara waktu. Tunggu aku kembali dan menyelamatkanmu. Selamat tinggal, Yordania. Saya harap Anda bisa bertahan. Petik 2. Jamie menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, dia menerbangkan Zephyr 2-nya bersama Phoenix dan bawahannya yang tampan. Tidak lama setelah Jamie pergi, pintu kamar Jordan dibuka lagi. Orang yang datang bukan dari keluarga Stelle atau seorang pelayan. Dia berpakaian hitam dan memakai topi. Dia sangat tersembunyi. Hanya setengah dari wajahnya yang terlihat, tetapi itu menimbulkan perasaan dingin. Karena pada saat ini, dia melihat Jordan yang tidak sadarkan diri dengan seringai. Hehe, pria itu masuk ke kamar, menutup pintu. Dia jelas tahu bahwa Jordan telah ditembak oleh anak panah obat penenang dan tidak sadarkan diri. Setelah pria itu masuk, dia santai dan tersenyum. Hahaha, orang-orang dari ketujuh keluarga itu bodoh. Jordan memberitahumu bahwa dia adalah dewa, tapi tidak ada yang percaya padanya. Kalian idiot pikir kalian bisa menguasai dunia. Huff.
Kehendak surga, itu semua kehendak surga. Jika Anda mempercayai Jordan dan memperlakukannya seperti harta karun, apakah saya dapat melakukan sesuatu? Saya ditakdirkan oleh surga untuk menikmati kemampuannya sendirian. Hahaha. Orang itu tidak lain adalah Son Handeli, yang sebelumnya mengendalikan keluarga Smith. Son perlahan berjalan menuju tempat tidur Jordan. Langkahnya sangat aneh. Dia tidak bergerak dalam garis lurus. Sebaliknya, dia berjalan dengan cara zigzag. Ketika dia datang ke tempat tidur, Son berhenti tersenyum. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia melihat wajah Jordan. Sialan kau, Jordan. Anda menyebabkan kematian ibu saya, membunuh istri saya dan bahkan mengambil Lota, yang telah saya rawat secara khusus selama bertahun-tahun. Aku tidak sabar untuk memotongmu menjadi beberapa bagian dan memakanmu hidup-hidup. Kebencian Son terhadap Jordan sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menyerang sejak lama. Tapi aku tidak bisa membunuhmu. Anda satu-satunya yang dapat membantu saya menyelesaikan transplantasi pikiran. Namun, meskipun Anda seorang dewa, kemampuan Anda berkembang terlalu lambat. Jika Anda memiliki kontrol yang lebih baik atas kemampuan Anda, apakah Anda akan dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan oleh keluarga lain? Apakah Anda akan diplot oleh saudara Anda? Hehe, tapi itu tidak masalah. Meskipun kemampuanmu berjalan lambat, aku bisa membantumu. Dengan itu, Son mengeluarkan sebotol obat cair merah dari sakunya. Jordan, apakah kamu tahu apa ini? Jordan tidak sadarkan diri sekarang, jadi dia tentu saja tidak bisa mendengar atau menjawab. Son bergumam pada dirinya sendiri, 20 tahun yang lalu, Dewa meninggal. Orang-orang dari 8 keluarga besar semua bergegas ke tempat tinggal Dewa dan mengambil semua kebutuhan sehari-harinya untuk penelitian. Pada akhirnya, keluarga Rong yang memiliki teknologi medis tercanggih mengidentifikasi bahwa botol obat ini dapat merangsang otak. Dengan kata lain, itu memungkinkan Dewa membuat prediksi lebih efisien dan tidak hanya mengandalkan mimpi. Orang-orang dari 8 keluarga besar sangat bahagia. Mereka mengira telah mendapatkan harta karun, jadi mereka mencobanya pada semua orang. Namun, mereka menyadari bahwa itu tidak berguna bagi orang biasa. Tapi Jordan, kamu bukan orang biasa. Anda adalah dewa. Ini pasti akan berguna untukmu. Sehun tersenyum puas. Dia mengagumi dirinya sendiri karena memiliki pandangan ke depan untuk diam-diam mencuri sebotol obat ini. Mengambil jarum suntik, Son mengambil obat sebelum menyuntikkannya ke Jordan. Jordan, saat kamu bangun, kamu akan benar-benar menjadi dewa. Jangan lupa berterima kasih padaku, hehe. Remas. Dengan kata-kata itu, Son menyuntikkan seluruh botol obat ke tubuh Jordan. Jordan langsung panas dan kepalanya terasa berat. Dia terus gelisah. Hehe, Jordan, kemampuan prediksimu hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Saya khawatir tidak akan mudah bagi saya untuk berurusan dengan Anda saat itu. Karena itu, untuk membuatmu bekerja untukku, aku akan menculik istrimu, Lauren. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyentuhnya atau menyakitinya. Apa? Anda bertanya kepada saya mengapa saya menculik Lauren dan bukan Victoria. Jordan tidak sadarkan diri sekarang. Setelah disuntik dengan obat, dia tertidur lebih nyenyak. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, jadi bagaimana dia bisa mengajukan pertanyaan? Son hidup dalam kegelapan dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia sudah terbiasa berbicara dengan dirinya sendiri. Son melanjutkan, hehe, karena Lauren lebih muda dan lebih cantik. Tentu saja, Hailey juga tidak buruk, tetapi Anda tidak akan peduli jika saya menculiknya. Juga, dia telah bersama terlalu banyak pria. Saya masih lebih suka seseorang yang semurni Lota. Saya akan meninggalkan seorang wanita seperti Hailey untuk Anda nikmati secara perlahan, hahaha. Petik 2. Son juga mengejek Jordan. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang dari luar pintu. Seseorang datang. Son menjadi sangat waspada dan bersembunyi di balik pintu. Segera setelah itu, pintu didorong terbuka dan Lauren masuk. Saat Son menatap Lauren yang murni dan cantik, senyum jahat tersungging di wajahnya. Hehehe, bicara tentang iblis. Aku baru saja akan mencarimu ketika kamu datang mengetuk pintuku. Engah. Son meniupkan bubuk putih ke arah Lauren dari belakangnya, menyebabkan dia pingsan di tempat. Dia kemudian menggendong Lauren di bahunya dan dengan cepat melarikan diri. 10 menit kemudian, Hailey bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan menuju kamar Jordan. Siapa ketiga pria itu?
Mengapa mereka begitu menjijikkan? Mereka memaksaku menyebutkan nama Tyler di pernikahanku untuk membuat Jordan marah. Saya sudah dalam buku-buku buruk Jordan. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Serius, apa yang akan saya lakukan? Hailey mendorong pintu hingga terbuka. Dia terkejut dengan pemandangan yang menyambutnya. Bab 711, Son, saya seorang pria. Begitu Hailey membuka pintu, dia melihat Jordan berbaring di tempat tidur, mulutnya berbusa. Terlebih lagi, dia berguling ke kiri dan ke kanan, sepertinya dia kesakitan. Suami, Hailey bergegas maju. Ketika dia melihat ekspresi kesakitan Jordan, dia langsung berteriak ketakutan. Ah! Membantu. Jordan sedang sekarat. Untungnya, Victoria juga menuju ke kamar Jordan. Dia baru saja mengetahui bahwa Jordan telah tersingkir oleh anak panah obat penenang saudaranya dan ingin menemaninya. Ketika Victoria mendengar teriakan Hailey, dia masuk dan berkata dengan marah, "Hailey, kenapa kamu berteriak seperti itu? Siapa yang sekarat?" Ketika Hailey melihat Victoria masuk, dia bergegas mendekat dan memegang tangannya. "Victoria, lihat, apakah Jordan sedang sekarat?" Hailey belum pernah melihat orang dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, selain panik, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia adalah tipikal orang bodoh yang cantik tapi tidak punya otak. Victoria melihat Jordan berbaring di tempat tidur dan mulutnya berbusa. Oh tidak, dalam posisi tidur ini, dia bisa mati kapan saja. Victoria segera menjadi sangat cemas. Dia lebih tua dan memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Jordan sedang tidur telentang. Jika dia muntah, dia akan tersedak muntahannya. Dan dia mungkin mati karena mati lemas. Orang-orang yang jatuh pingsan karena minum terlalu banyak atau menggunakan obat-obatan terkadang muntah saat tidur dan akhirnya tersedak sampai mati karena muntahannya sendiri. Bergegas maju, Victoria mendorong Jordan ke sisinya, sehingga muntahannya akan keluar dari mulutnya. Saat dia menepuk punggung Jordan, dia memarahi Hailey. "Kamu hanya tahu bagaimana berdiri di samping dan berteriak. Mengapa Anda tidak membantu membalikkan Jordan ke sisinya ketika Anda melihat dia muntah? Apakah Anda tahu bahwa dia mungkin tersedak sampai mati?" Petik 2. Hailey bingung. Kenapa aku harus membalikkannya ke sisinya? Victoria sangat kesal. Kamu adalah istri Jordan selama 3 tahun. Dia suka minum tapi kamu tidak tahu bagaimana cara merawatnya saat dia mabuk. Hailey berkata dengan sedih, toleransi alkoholnya sangat baik. Bahkan ayah dan pamanku tidak bisa mengalahkannya. Aku belum pernah melihatnya mabuk berat. Victoria terdiam. Cepat dan panggil butler Frank. Selain cantik dan pandai melahirkan anak, Hailey tampaknya sama sekali tidak berguna dalam pernikahan mereka. Dia benar-benar tipikal bimbo. Oke, setidaknya Hailey tahu cara meminta bantuan. Dia sudah lama tinggal di sini dan segera menelepon butler Frank. Butler Frank segera membawa Jordan ke ruang medis. Saat Rowan dan Jesse mendengar kabar tersebut, mereka pun bergegas mendekat. Bagaimana Yordania? Jesse masuk dengan bingung. Victoria berdiri di pintu ruang medis, matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Jesse. "Jesse, apa yang kamu lakukan pada suamiku? Anda sudah menjadi kepala keluarga, dan suami saya tidak berniat merebut posisi dari Anda. Kenapa kau harus membunuhnya?" Jesse terlihat sangat tidak berdaya. "Aku tidak melakukannya. Aku baru saja membiusnya. Aku tidak tahu kenapa dia seperti ini sekarang." Rowan juga menatap Jesse dengan curiga. Jesse melihat Rowan sedang mencoba menganalisis wajah dan kata-katanya untuk melihat apakah dia berbohong. Jesse bertanya, "Ayah, kamu juga tidak percaya padaku?" Victoria berkata dengan dingin, "Jesse, jika sesuatu terjadi pada Jordan, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu." Jesse sangat marah. "Jalang, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Aku kepala keluarga Stelle. Aku dapat dengan mudah mengirim seseorang untuk membunuhmu." Victoria sama sekali tidak takut. Dia menatap Jesse. "Kau bisa mencoba membunuhku, tapi sebaiknya kau pastikan aku benar-benar mati. Selama saya masih hidup, saya pasti akan membalaskan dendam suami saya." "Kamu?" Jesse juga dikejutkan oleh wanita tangguh ini. Meskipun Hailey adalah seorang wanita cantik, dia adalah blip dalam kehidupan cinta Jordan. Setelahnya, dua istri Jordan selanjutnya, Victoria dan Lauren, sama-sama wanita teladan yang tidak hanya cantik tetapi juga memiliki bakat dan karakter yang baik. Rowan memotong. "Baiklah,
Kita keluarga. Saya yakin Jesse tidak akan melakukan itu, dan saya yakin Jordan akan baik-baik saja. Ding. 10 menit kemudian, seorang dokter di bawah keluarga Stelle keluar dari ruang perawatan dan melepas maskernya. Victoria dan Hailey bergegas maju dan bertanya dengan cemas, "Bagaimana kabar suamiku? Bagaimana Yordania? Apakah dia masih hidup?" tanya Jesse cemas. Dia sudah menjadi kepala keluarga Stelle, jadi dia tidak lagi melawan Jordan. Dia tidak perlu membunuh saudaranya, dia juga tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Dokter menoleh ke Jesse. Yordania baik-baik saja. Saya telah memberinya suntikan dan dia sudah stabil. Mendengar kata-kata dokter, semua orang menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, berita buruk lainnya tiba. Butler Frank bergegas masuk. Kabar buruk. Kabar buruk. Nyonya muda hilang. Dia diculik. Jesse mengerutkan kening. Nyonya muda yang mana? Bukankah istri saya di Jepang? Butler Frank mengklarifikasi. Istri Jordan, Lauren. Apa? Victoria menganga. 10 jam kemudian, di sebuah kota terpencil di AS. Itu adalah kota pedesaan yang sangat kecil dan berpenduduk jarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Kadang-kadang, akan ada beberapa turis baru ke daerah tersebut, tetapi laporan berita tentang mereka yang meninggal karena sebab yang tidak diketahui segera menyebar di media. Lambat laun, turis berhenti datang ke sini karena alasan keamanan. Saat ini, di sebuah rumah kayu kecil di desa, seorang pria dan wanita sedang memasak di atas kompor. Pria itu adalah Son dan wanita itu adalah Lauren. Son sedang memanggang paha ayam. Itu terlihat sangat lembut dan lesat. Dia secara khusus menambahkan beberapa bumbu dan berjalan menuju Lauren, ingin memberikannya padanya. Jangan datang. Jika Anda datang, saya akan bunuh diri. Lauren memegang belati di tangannya. Saat Son berdiri, dia sudah meletakkan belati di lehernya yang cantik. Lampu di ruangan itu redup, tetapi kegelapan masih tidak bisa menyembunyikan kecantikan Lauren. Melihatnya seperti ini, cahaya lembut hanya menambah kecantikannya. Sepanjang jalan, Son menelan ludah berkali-kali saat dia melihat wajah dan sosok Lauren. Son sangat sopan kepada Lauren. Dia sama sekali tidak memperlakukannya sebagai tawanan. Dia berkata, "Nyonya Lauren, kenapa kamu melakukan ini? Jika saya ingin melakukan sesuatu kepada Anda, bukankah saya sudah melakukannya lebih awal ketika Anda tidak sadar? Mungkin Anda tidak mengenal saya dengan baik. Sebenarnya, saya seorang pria dengan cita-cita mulia." Bab 712, Lauren, bisakah Anda mengajari saya? Ini, aku sudah memanggang stik drum ayam untukmu. Cobalah. Son bergerak ke arah Lauren. Jangan datang. Son, kamu iblis. Saya tidak akan percaya Anda. Suamiku membunuh istrimu. Aku sekarang ada di tanganmu. Saya menerima nasib saya. Satu-satunya permintaan saya adalah Anda tidak menodai mayat saya setelah Anda membunuh saya. Harap menjadi manusiawi. Air mata menggenang di mata Lauren. Sejak Son mengungkapkan identitasnya, Lauren tahu bahwa dia ditakdirkan. Bagaimanapun, Jordan baru saja membunuh istri Son, dan sekarang, Son telah menculik istri Jordan. Bagaimana bisa Son melepaskannya? Namun, dalam perjalanan dari Inggris ke AS, Son secara mengejutkan bersikap sopan dan hormat kepada Lauren. Dia tidak pernah punya niat untuk mengambil keuntungan darinya. Son menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Stik drum ini enak. Saya sudah memasak ini sejak saya berusia 10 tahun." Dia pindah kembali ke tempat duduknya dan mengambil gigitan besar. Dia makan dengan senang hati dan bertanya, "Kenapa kamu pikir aku akan menyakitimu? Bahkan jika aku ingin membalas dendam untuk istriku dan membunuh Jordan, aku tidak akan melibatkanmu. Kau begitu cantik, adil dan murni. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu, hehe." Lauren meremas kedua kakinya dan menarik kemejanya erat-erat ke tubuhnya. "Jika kamu tidak ingin membunuhku, mengapa kamu menculikku?" Lauren bertanya. San tertawa. "Yordania sangat penting bagi saya. Masa depanku tergantung padanya, jadi aku tidak akan pernah membunuhnya. Apakah Anda tahu orang seperti apa suami Anda? Dia adalah dewa. Dia memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan." Lauren percaya bahwa Son mengatakan omong kosong. "Omong kosong? Jangan bicara padaku tentang dewa dan roh dan apapun. Saya tidak percaya pada hal-hal seperti itu, saya juga tidak takut pada hal-hal seperti itu." Rumah itu sedikit dingin. Itu tidak seperti rumahnya di ibu kota di mana ada pemanas dan pendingin udara.
Lauren juga sedikit takut sehingga dia gemetar. Son bersikeras. Aku serius. Jordan benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Apakah sesulit itu untuk percaya? Miss Lauren, Anda tahu terlalu sedikit tentang dunia. Bahkan saya dapat memprediksi beberapa hal karena saya memiliki beberapa pengetahuan tentang ramalan. Terlebih lagi, ini bukan kemampuan yang hanya dimiliki orang modern. Sejak zaman kuno, ada catatan peramal di seluruh dunia. Son sepertinya ingin membuat kesan yang baik pada Lauren. Dia terus memuji dirinya sendiri. Lauren bertanya, jika Anda bisa membuat prediksi sendiri, mengapa Anda masih harus bergantung pada suami saya? Tidak perlu menyandera saya. Petik 2. Son tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu berbeda. Saya hanya menggunakan ramalan. Saya membaca tanda-tanda untuk membuat tebakan yang tepat tentang masa depan. Hal ini tidak selalu akurat. Tapi suamimu berbeda. Dia bukan peramal biasa. Dia benar-benar bisa melihat kejadian di masa depan. Ini pada dasarnya berbeda. Apalagi saat melihat terobosan teknologi di masa depan. Kemampuannya dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan. Dia bisa memberi para ilmuwan saran yang spesifik dan akurat. Lauren terus menatap Son dengan serius. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun demikian, Son melanjutkan. Hehe, sebenarnya, aku ingin meminta bantuan suamimu. Selama dia bisa membantu saya tidak akan menahan kematian istri dan ibu saya melawan dia. Melalui cahaya redup, Lauren menyadari bahwa orang yang duduk di dekat kompor tidak seseram itu. Melihat senyum tololnya, Lauren merasa bahwa orang ini hanyalah udik biasa. Meski telah menjalani kehidupan mewah di Swiss selama puluhan tahun, ia tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan umum dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, temperamen Son tidak banyak berubah. Lauren merasa bahwa Son tidak seseram itu lagi. Dia berkata dengan lembut, sebenarnya, suamiku tidak bermaksud membunuh keluargamu. Akan lebih baik jika Anda bisa mengubah permusuhan di antara Anda berdua menjadi persahabatan. Ngomong-ngomong, Tuan Handeli, apa yang Anda ingin suami saya lakukan untuk Anda? Sehun tersenyum lagi. Transplantasi pikiran. Apa? Lauren sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Sedetik yang lalu, dia berpikir bahwa orang ini sedikit berpikiran sederhana dan relatif tidak berbahaya. Sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah iblis. Dia sebenarnya ingin menghapus pikiran seseorang. Ini terlalu menyimpang. San tersenyum. Di dunia ini, hanya Jordan yang bisa membantu saya mendapatkan terobosan dalam teknologi transplantasi pikiran. Saya akan membutuhkan bantuannya di masa depan, jadi jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyakiti Anda. Saya tahu bahwa Jordan mencintai istri-istrinya. Jika aku menyakitimu, dia pasti tidak akan mau membantuku. Lauren mengangguk. Dia akhirnya percaya bahwa Son mengatakan yang sebenarnya. Sama seperti itu, mereka berdua terdiam selama lebih dari 10 menit. Setelah Son menghabiskan stick drumnya yang enak, Lauren tiba-tiba berkata, Son segera berbalik dengan gembira. Haha, kamu lapar, kan? Bagaimana Anda bisa tidak lapar setelah tidak makan lebih dari 10 jam? Aku akan membuatkanmu stick drum lagi. Tidak, jawab Lauren, aku ingin bertanya apakah benar kamu bisa mengendalikan tubuh orang lain. Son tercengang. Dia tidak menyangka Lauren tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Iya itu benar. Jordan seharusnya memberitahumu. Mengapa? Tanya Sehun. Lauren bertanya, baiklah, bisakah saya belajar? Mata Son melebar saat dia melihat Lauren yang murni dan cantik. Dia tidak pernah menyangka bahwa kecantikan kaya kelas atas ini ingin belajar sihir tercela seperti itu. Setengah bulan kemudian, di Gaata Fusi di Maladewa. Ini adalah salah satu pulau terbaik di Maladewa. Letaknya yang berada di tengah-tengah Alifu-Alifu Atol dan dikelilingi perairan berwarna hijau kebiruan membuat pulau ini terlihat seperti mutiara yang tertanam. Pulau ini sudah sepenuhnya diambil alih oleh keluarga Stele. Di kamar yang hangat dan nyaman, Jordan berbaring di tempat tidur. Sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela ke wajahnya. Suara deburan ombak yang menghantam karang bisa terdengar. Lingkungan di sini sempurna, romantis, dan santai. Seorang wanita duduk di samping tempat tidur Jordan. Dia mengenakan gaun pendek yang memperlihatkan bahunya yang indah. Rambut panjangnya sebahu dan diwarnai merah muda. Dari belakang, dia tampak seperti peri. Itu adalah mantan istri Jordan, Hailey. Tiba-tiba,
Jordan perlahan membuka matanya. Ah, Jordan, kamu akhirnya bangun. Hailey meletakkan ponselnya. Dia sangat senang sehingga dia hampir melompat kegirangan. Jordan merasa sangat lelah. Orang pertama yang dia lihat ketika dia membuka matanya adalah Hailey, yang telah mengubah warna rambut dan gaya rambutnya. Dia merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Meskipun dia membenci Hailey, gaya rambut dan warnanya yang baru sangat cocok untuknya. Dia menakjubkan. Jordan terkejut sesaat. Lauren dan Hailey sama-sama cantik kelas atas, tetapi Lauren berasal dari keluarga kelas atas di ibu kota. Jadi dia lebih konservatif. Dia tidak sia-sia atau sok seperti Hailey, jadi dia tidak akan mempercantik dirinya sedemikian rupa. Hailey, di mana tempat ini? Di mana Lauren dan Victoria? Bab 709, Pengaturan Khusus untuk Pernikahan.